Halo manusia sekalian, baru-baru ini beredar video dan cukup viral yang menunjukkan seorang tokoh masyarakat yang dia sedang melaksanakan pengajian. Kemudian dia berbahasa Arab, menggunakan bahasa Arab, akan tetapi sama sekali tidak ada yang bisa memahami apa yang dimaksudnya. Jadi bahasa Arabnya itu kacau seperti itu. Nah, dari fenomena ini aku tertarik untuk membahas apakah ulama yang berhak mengajarkan ilmu agama itu harus bisa berbahasa Arab. Bagaimana menurut kalian? Oke, untuk tahu jawabannya simak video yang satu ini. Oke, sebelum menjawabnya kita perjelas dulu konteksnya atau kasus ini, bahwa sebenarnya tokoh masyarakat yang kita bahas ini yang mengklaim bahwa bahasanya yang digunakan itu adalah bahasa Suryani, jadi bukan bahasa Arab, sehingga wajar saja ketika bahasa itu tidak ada yang memahami. Oke. Tapi di sini ada sedikit kejanggalan menurutku. Kenapa? Karena dalam lafadz-lafadznya itu nanti bisa kalian cross check sendiri. Secara gamblang itu adalah lafadz atau logat yang dia memang asli berbahasa Arab. Jadi kan inna maqoli ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Ya, itulah nanti bisa dicek sendiri. Tapi jadi itu memang lebih dekat kepada bahasa Arab karena secara lafadznya itu memang jelas bahasa Arab. Hanya saja susunan kalimat-kalimatnya ketika disusun itu tidak sama sekali tidak berfaedah, sama sekali tidak menunjukkan makna tertentu. Maka dari itu ya itu permasalahannya di situ. Nah, kemudian terkait klaim bahwa itu bahasa Suryani, itu sangat jauh ya menurutku, karena penutur bahasa Suryani asli saja itu sudah sangat jarang. Bahkan di negara aslinya, di kawasan Arab, orang yang bisa berbahasa Suryani itu sangat jarang dan sangat sedikit. Apalagi kalau ada seorang dari Indonesia yang bisa berbahasa Suryani. Jadi karena dua kemungkinan ini, karena dua pertimbangan ini, jadi sangat sulit atau sangat sulit untuk kita terima bahwa itu adalah bahasa Suryani. Yang pertama karena tadi secara logatnya atau secara lafadznya itu memang bahasa Arab, hanya saja tidak memiliki makna ketika disusun satu sama lain. Dan kemudian bahasa Suryani itu adalah bahasa yang sangat sulit atau ya penuturnya juga itu sudah sangat minim, sehingga untuk mempelajarinya ini kemungkinan apalagi orang di Indonesia itu sangat kemungkinannya sangat kecil. Oke. Jadi terus maka dari itu aku asumsikan bahwa itu adalah bahasa Arab yang tidak tersusun dengan benar. Nah, oke, kita balik ke pembahasan intinya bahwa apakah ulama itu wajib atau harus bisa berbahasa Arab. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, kita harus bahas dari segi Islam itu sendiri. Jadi, Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai dia syariat untuk seluruh umat di dunia ini. Oke, tidak terlepas bukan hanya untuk orang Arab. Oke, kita sepakat itu semua. Tapi kalau kita lihat bagaimana turunnya Islam basisnya adalah Al-Quran dan hadis, yang mana Al-Quran dan hadis itu adalah teks-teks yang berbahasa Arab. Jadi itu Quran dan hadis yang merupakan jantung dari agama Islam itu menggunakan bahasa Arab. Nah, ketika kita ingin memahami satu agama, ketika kita ingin memahami agama Islam ini, maka kita harus merujuk kepada kitab sucinya, kitab suci yang disucikan, ya, yaitu Quran dan hadis. Nah, maka dari itu untuk memahami Quran dan hadis itu diperlukan perangkat-perangkatnya. Nah, yang sangat penting
adalah bahasa Arab, karena memang Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Jadi mau bagaimana lagi? Maka kita untuk memahami hadis dan Quran itu harus menggunakan bahasa Arab, atau kita harus tahu kaidah-kaidah bahasa Arab dan bagaimana cara kita mengambil hikmah atau mengambil tafsir dari bahasa Arab tersebut. Nah, kalau seperti itu, untuk memahami Quran dan hadis saja kita diperlukan bahasa Arab. Apalagi ulama yang notabene adalah dia harus bisa memahamkan. Ya, konteksnya adalah mengajarkan dan memahamkan agama kepada orang lain. Jadi kalau memahaminya saja kita membutuhkan bahasa Arab, apalagi kalau itu untuk memahamkan kepada orang lain, maka jelas di sini urgensitas dari bahasa Arab itu sendiri. Jadi tanpa kita tahu bahasa Arab, kita tidak akan bisa memahami teks-teks Quran dan juga hadis, yang mana ini adalah sumber hukum, segala sumber dari agama Islam. Maka dari itu, dengan pertimbangan ini, maka bisa dibilang ulama yang dia, kalau kita definisikan sebagai orang yang pantas untuk mengajarkan dan memahamkan agama kepada orang lain, maka dia harus dan wajib bisa berbahasa Arab. Karena tanpa adanya bahasa Arab, ya sama sekali tidak bisa memahami apa yang ada di Quran dan apa yang ada di hadis. Jadi kalau kita runtut juga, Quran dan hadis untuk dimaknai itu pun memerlukan kaidah-kaidah nahwu, sorof, balaghah dan lain-lainnya, sehingga untuk menafsirkan Quran itu perlu bahasa Arab. Jadi sama sekali di sini tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi bahwa untuk memahami Quran dan hadis kita harus bisa berbahasa Arab, apalagi memahamkannya. Sehingga kesimpulannya bahwa ulama yang kita asumsikan sebagai tokoh masyarakat atau dia yang pantas untuk mengajarkan ilmu agama, dia harus bisa berbahasa Arab. Oke, harus pandai berbahasa Arab dan memahami makna-makna yang terkandung dalam bahasa Arab. Oke, jadi sekian video kali ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kira-kira menurut kalian nih, apakah ulama itu harus bisa berbahasa Arab? Ya, kalian boleh tidak setuju dengan statement ini. Jadi silahkan komen kalau ada yang ingin diutarakan, dan thank you for watching and see ya.